jam 6:05, saya mengucapkan selamat datang untuk setiap saudara yang kembali bergabung di acara Me and My Bible dari ICC Church. Perkenalkan, nama saya Bandung, dan hari ini saya mau menyapa rekan-rekan saya Jakarta, Sydney, Tokyo, Berlin, Helsinki, Denver, Nairobi, dan dimanapun Anda berada. Salam damai dalam Kristus. Saya percaya bahwa Bible Study harusnya nggak membosankan. Saya berharap program ini bisa jadi sesuatu yang fun, yang nggak bikin ngantuk, yang justru bikin saudara semakin nggak sabar setiap minggunya, semakin lapar akan kebenaran firman Tuhan. Oke. Berhubung ruangannya panas dan saya pengen minum kopi, saya buka dulu penyamaran saya ya. Jangan kasih tahu siapa saya ya. Saya Bandung. Nama saya Bandung. Oke. Saya minum kopi dulu ya. Aduh. Oke, halo semua. Welcome kembali di Me and My Bible. Bagi yang nggak ngerti, tadi itu adalah kostum dari film yang lagi ngehits banget di Netflix, yang judulnya Money Heist, atau La Casa de Papel. Oke, ini film di tengah semua drama Korea yang banyak banget di Netflix. Ada satu film berbahasa Spanyol yang cukup menarik. Saudara boleh nonton nanti. Dan kalau saudara tonton, topeng ini itu diceritakan merupakan lambang perlawanan terhadap sistem yang korup, terhadap birokrasi yang menyengsarakan rakyat. Dan bukankah itu yang Yesus lakukan? Yesus datang dan mendobrak tradisi yang dibangun oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sistem yang korup dan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, Yesus melawan semuanya itu. Amin. Well, it's a good movie. Nanti kalau bosan boleh nonton di rumah. Tapi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matius ya. Quick recap dengan cepat. Minggu lalu kita membahas dari Matius 3, boleh tampilkan di multimedia, bantu saya, Ibu Dwi. Oke, kita ingat minggu lalu di Matius 3, kita bahas mengenai Songs of Jordan River. Oke, ada banyak kisah yang terjadi di Sungai Yordan sepanjang sejarah. Namun kisah terbesar adalah dibaptisnya Yesus oleh Yohanes Pembaptis, di mana Bapa mendeklarasikan kasihnya kepada anaknya Yesus. Itu the beautiful paradox. I think ini quote of the day kita minggu lalu. God so loved his son that he gave the world, but God so loved the world that he gave his son. Dan kalau hari ini Yesus tinggal dalam diri kita, artinya kita menerima kasih yang sama dari Bapa. Sehingga apapun yang kita butuhkan, pasti Padre sediakan buat kita. Amin. So, good news buat saudara yang melewatkan kelas-kelas sebelumnya. Nanti semua bahan akan diupload ke website icccchurch.online. Oke, belum ya, tapi nanti bakal. Jadi mohon bersabar. Nanti saudara bisa ikut semua dari awal. Oke, sebentar. Contekan saya ketutup. Mana tadi? Oke, hari ini mari kita lanjut. Kita akan membahas Matius 4. Oke, Matius 4. Boleh next. Nah, pasal ini menceritakan mengenai Yesus yang dicobai oleh iblis di padang gurun, tepat sebelum ia memulai pelayanannya di Galilea. Saya kasih judul pembahasan kita hari ini, The Test Before the Task, ujian sebelum tugas. Saya kira ini adalah sebuah proses yang wajar ya, di bidang apapun. Sebelum kita diberikan kepercayaan untuk menjalankan sebuah tugas yang besar, tentunya kita harus melewati ujian dulu. Betul? Sebelum kita bawa kendaraan di jalan, kalau mau dapat SIM, kita harus ujian dulu. Kalau enggak, nanti kita nggak siap. Bahayanya bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Bener ya? Apalagi, mau masuk perusahaan, sama. Diuji dulu. Ini orang siap nggak buat dikasih tanggung jawab di company ini? Mau jadi artis, sama. Lihat semua acara pencarian bakat. Indonesian Idol, The Voice, whatever, semuanya diaudisi dulu. Apalagi, mau nikah, jelas. Diuji dulu. Bahaya banget. Ini keputusan untuk seumur hidup. Intinya, tests and trials are part of our lives. Betul? Ujian dan pencobaan itu bagian dari hidup kita, jadi kita nggak perlu takut sama itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak mengenai pencobaan ini, tapi hari ini saya ingin mencoba sebuah alur yang berbeda. Oke? Kita akan bahas tasknya dulu, baru nanti kita bahas soal tesnya di akhir. Oke? Jadi kita bakal pakai alur flashback. Karena kan temanya tadi ya, Money Heist. Dan ini adalah alur yang dipakai di film itu, La Casa de Papel.
Kisahnya dimulai dengan misi mereka lagi di tengah action, dan lalu nanti di tengah-tengah baru di flashback ke kisah ketika mereka ada di masa-masa persiapan. Betul ya, yang udah nonton pasti ngerti. Nah, kita akan coba alur itu hari ini, oke? Jadi kita akan bahas tasknya dulu, baru tesnya. Oke, ready? Jadi saya akan skip dulu Matius 4 ayat 1 sampai 11 karena itu adalah kisah mengenai tesnya Yesus. Nanti kita akan flashback ke situ dan di situ juga nanti saya akan sekalian menjawab beberapa pertanyaan dari saudara, oke? Tapi mari kita mulai dengan ayat 12. Ini tasknya. Ini adalah ketika Yesus memulai pelayanannya di Galilea. Oke, the Galilee Ministry. Slide-nya boleh dijalankan. Oke, ayat 12 dan 13 saya bacakan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Oke, jadi waktu itu Yohanes Pembaptis ditangkap karena dia menegur Herodes Antipas yang mengambil istri saudaranya, Herodes Filipus, yang namanya Herodias. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang kisah ini di Matius 14. Sabar ya, itu berarti 10 minggu lagi kita bahas. Oke, nah setelah Yohanes ditangkap, Yesus itu pindah dari Nazaret ke Kapernaum. Ini adalah sebuah kota penangkapan ikan di sebelah utara Danau Galilea. Sementara kita tahu bahwa Galilea di Yudea merupakan wilayah pusat pemerintahan Romawi untuk provinsi Israel Utara. Oke, penduduknya padat, kurang lebih saya baca sekitar 3 juta jiwa waktu itu. Ibu kotanya adalah Tiberias dan penguasanya tadi adalah Herodes Antipas. Oke, saudara bisa lihat petanya ada di layar saudara. Yang warna kuning, setendian kuning, itu adalah kota Kapernaum. Oke, itu kota Kapernaum yang saya kuningin. Dan Yesus itu berjalan dari Nazaret, dia pindah, itu ada garis putus-putus kuning. Itu dari Nazaret, dia pindah lebih ke utara, ke kota yang namanya Kapernaum. Oke, Kapernaum sendiri merupakan kota kecil, penduduknya hanya sekitar 1.500 jiwa, dan di kota ini yang tinggal tuh bukan cuma Yesus. Penulis Injil Matius sendiri, itu rumahnya ada di Kapernaum. Itu nanti kita baca di Matius 9. Kemudian ada juga Simon, kemudian Andreas, Yakobus, Yohanes, itu semua mereka penduduk Kapernaum. Kalau hari ini saudara ke Israel, di tempat yang dulunya bekas kota Kapernaum, karena kotanya udah nggak ada hari ini, tapi di tempat yang dulunya bekas Kapernaum, ada sebuah rumah yang diubah menjadi gereja. Dan gereja itu dipercaya dulunya sebagai rumah dari Simon Petrus. Oke, menarik ya. Jadi kalau saudara ada kesempatan ikut Holy Land trip ke Israel, kunjungilah rumah Simon Petrus di Kapernaum. Oke, jadi Yesus dia pindah dari Nazaret, dari di selatan, dia ke Kapernaum. Karena kita baca di kitab Lukas bahwa Yesus itu ditolak di Nazaret, di kota asalnya. Akhirnya, setelah Yohanes dipenjara, Yesus memutuskan buat pindah dan meneruskan pelayanan Yohanes di Galilea. Ini mengenapi nubuatan di Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Jadi kalau sudah baca Matius 4 ayat 15 dan 16 itu paralel dengan Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Saya bacakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. So, jangan lupa bahwa Galilea itu adalah pusat pemerintahan Romawi ketika itu. Penduduknya sebagian besar Gentiles, bukan orang Yahudi, nggak kenal Tuhan. Makanya dibilang terang Yesus ini akan bersinar di wilayah bangsa-bangsa lain. Itu yang dibilang sama Yesaya. Oke, itu sekilas mengenai awal pelayanan Yesus di Galilea. Sekarang kita akan lihat perikop berikutnya di ayat 18-22, itu mengenai the calling of first disciples. Oke, boleh di next. Ini adalah kisah ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Siapa aja? Pertama ada Simon dan Andreas. Oke, by the way, kalau sudah baca perikop ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ini bukan pertama kalinya Yesus bertemu dengan Simon. Karena kita tahu bahwa kisah perjumpaan pertama mereka itu dicatat di Injil Yohanes, di mana waktu itu Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis, kemudian Andreas yang memperkenalkan Yesus kepada Simon, saudaranya. Betul ya? Ingat ya kisah itu? Jadi ini bukan pertama kali mereka ketemu. Ini adalah momen di mana Simon dan Andreas memutuskan untuk mengikuti Yesus. Oke, jadi itu beda kejadian. Ini seudahnya, udah lewat.
Kemudian berikutnya Yesus memanggil dua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Oke, ini juga keluarga nelayan, karena tadi kita ingat ya bahwa Kapernaum itu adalah kota penangkapan ikan. Oke. Nah, apa yang mau saya highlight dari perikop ini, dari kisah ini? Kita lihat di Matius 4 ayat 18b, doa saudara, itu adalah ketika Yesus memanggil Simon dan Andreas, dibilang mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Kemudian ketika Yesus memanggil James and John, Yakobus dan Yohanes, dibilang mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Nah, perhatikan ini. Ternyata panggilan Yesus selalu datang ketika kita sedang bekerja, guys. Petrus dan Andreas itu sedang menangkap ikan. Yakobus dan Yohanes itu lagi membereskan jala. Kalau kita baca Matius 9, Matius sendiri dipanggil Yesus ketika sedang duduk di rumah cukai. Dia lagi kerja, dia pemungut cukai. Jadi ini prinsip yang udah berjalan bahkan sejak perjanjian lama. Kalau kita lihat mundur lagi, Saul ketika itu sedang mencari keledai ayahnya. Daud sedang mengembalakan kambing domba ayahnya. Amos sedang beternak di Tekoa. Gideon sedang mengirik gandum. Jadi prinsipnya semua sama. Bahwa panggilan hidup yang Tuhan kasih, itu datangnya bukan pas kita lagi nganggur. Kalau kita nganggur, biasanya yang datang bukan panggilan Tuhan, melainkan godaan setan, betul ya? So this is the quote from me: the best time for Satan to come with temptations is when we are idle, but the best time for Jesus to come with His calling is when we are at work. Oke, waktu terbaiknya setan buat datang dengan godaannya dia itu adalah ketika kita lagi nganggur. Tapi waktu terbaik buat Yesus datang dengan panggilannya justru adalah ketika kita waktu lagi bekerja. Oke, so hari ini saudara, apapun pekerjaan yang sedang ada di depanmu, mungkin kau pengusaha, mungkin kau karyawan, mungkin kau pelajar, mungkin kau mahasiswa, mungkin kau ibu rumah tangga, just do your best. Do it with all your heart. Lakukan segenap hati, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena saat engkau bekerjalah, Tuhan akan menyatakan purpose-nya untuk hidupmu. Ada amin? Ada amin, amin, amin. Oke. Dan di perikop terakhir, ini nggak ada slide-nya tapi nggak apa-apa. Di perikop terakhir, di pasal 4 ini, kita baca mengenai Yesus berkeliling Galilea, mengajar, dan menyembuhkan banyak orang. Dibilang bahwa Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat, atau yang dikenal dengan sebutan sinagog, sinagoga. Nah, konsep sinagoga di zaman itu cukup menarik, di mana mereka itu biasa memberikan kesempatan bicara untuk visitor. Kalau memang mereka lihat visitor ini cukup ahli di bidangnya. Jadi kalau saya bayangin, mungkin kayak kalau kita lihat di film gitu ya, atau kita pernah ikut kayak acara stand up comedy atau mungkin karaoke di bar yang nanti audiens penonton boleh maju ke depan dan ngisi acara. Nah itu sinagoga tuh kayak gitu konsepnya. Jadi ketika ada pengunjung yang dia kena cukup ahli, diberi kesempatan buat dia khotbah di situ. Dan kalau bagus, kemungkinan bakal dikasih kesempatan lebih sering. Dan di akhir sesi pengajaran, biasanya tuh bakal ada sesi tanya jawab di sinagoga itu. So, this is a very good opportunity, kesempatan bagus banget buat Yesus memulai untuk mengabarkan Injilnya. Dia mulai mengajar di sinagoga-sinagoga itu. Nah, dan setelah itu kalau kita baca, orang-orang sakit, orang-orang kerasukan, orang lumpuh, semua dibawa kepada Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka. Akhirnya itu sinagoga itu jadi tempat KKR besar. Dan hari demi hari pengikut Yesus semakin banyak, bahkan dari kota-kota lain, termasuk kalau kita baca itu dari Dekapolis. Dekapolis itu, tadi kalau di peta sudah ingat, Dekapolis itu Deka artinya 10, polis itu artinya kota. Ini adalah konfederasi 10 kota Romawi yang dibentuk oleh Pompei setelah penaklukannya pada tahun 63 sebelum Masehi. So ini daerah Romawi, tapi orang-orangnya datang buat dengar Yesus mengajar, buat disembuhkan sama Yesus. Even the Gentiles, they were coming to Jesus, tepat seperti nubuatan Yesaya tadi, bahwa orang-orang bangsa-bangsa akan datang kepada terang, yaitu Yesus. So, ini pelayanan yang sukses banget. Dalam waktu singkat, followers Yesus langsung ribuan, dan impact-nya ke kota-kota lain. Semua orang kayaknya pengen seperti Yesus, iya nggak sih? Saya pengen sukses. Saudara juga pengen sukses di bidang masing-masing. Semua orang pengen dapat proyek yang besar. Tapi yang kita nggak boleh lupa adalah apa di awal tadi? There is a test
before the task. Sebelum tugas yang besar, selalu akan ada ujian terlebih dahulu. Dan sekarang, saya mau ajak saudara untuk kita mulai flashback. Kita akan balik ke perikop pertama di pasal 4 ini, untuk melihat sama-sama tes yang harus dilalui Yesus sebelum memulai pelayanannya. Oke, siap ya? Dari tesnya udah, tasknya udah. Sekarang kita bahas tesnya. Oke. Back to the start. Dari ayat 1, pencobaan di padang gurun. The test before the task. Kita lihat di Matius 4, ayat 1 sampai 3a. Dibilang, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu. Oke, saya stop di situ. Jadi ingat di pasal sebelumnya, di pasal 3, ini habis Yesus dibaptis nih. Baru dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Lalu ia dibawa oleh Roh Kudus. Perhatikan, kata roh itu R-nya huruf besar ya. Berarti ini bukan roh biasa, ini Roh Kudus nih. Ini Tuhan. Untuk dicobai oleh iblis. Nah, penting banget buat kita sepakati bersama dulu di awal, bahwa yang namanya pencobaan itu datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Oke? Makanya di ayat 3 dibilang, lalu datanglah si pencoba, the tempter. Pencobanya itu iblis, bukan Tuhan. Sementara tentang Tuhan dikatakan di Yakobus 1 ayat 13, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Oke? Jadi mari kita sepakati dulu bersama, bahwa yang mencobai itu iblis. Oke? Tapi, seringkali Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai kita. Saudara ingat kisahnya Ayub? Oke, kisah Ayub ya. Iblis minta izin pada Tuhan buat mencobai Ayub. Dan Tuhan mengizinkan, karena Tuhan punya tujuan sendiri, yaitu memurnikan kita, memurnikan umatnya, mempersiapkan kita untuk hal-hal, untuk task yang lebih besar tadi. So, for the devil, it's a temptation. But for God, it's the test before the task. Oke, beda banget. Bagi si iblis, dia pikir ini pencobaan nih. Bagi Tuhan, no, ini ujian sebelum tugas yang sebenarnya. Oke, jadi Tuhan justru bikin senjata makan tuan. Apa yang dirancangkan iblis untuk kejahatan, akhirnya malah Tuhan pakai untuk kebaikan. Ada amin? Oke, itu hebatnya Tuhan kita. Dia pakai apa yang katanya buruk menjadi kebaikan. Wow, luar biasa ya. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat gimana cara iblis mencobai. Oke. Mari ketahuilah saudara bahwa iblis ini dia itu adalah makhluk yang nggak kreatif. Oke. Beda sama kita. Kita ini manusia punya kreativitas karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Sang Creator. Tuhan kita kreatif. Jadi kita anak-anaknya juga pasti kreatif. Kita harus kreatif nih. Gitu ya, tim kreatif di sisi luar biasa banget, hebat kalian semua. Nah, sebaliknya, iblis itu nggak kreatif. Dia bisanya niru-niru, oke? Jadi dari dulu sampai sekarang, kalau kita lihat, senjatanya iblis tuh itu aja, itu lagi. Diulang-ulang terus, cara mainnya sama lagi jebakannya. Nah, iblis itu tahu bahwa dia nggak akan bisa menang lawan kita. Kalau dia ajak kita duel head to head. Dia pasti kalah. Karena Alkitab jelas bilang bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita pasti menang sebetulnya lawan iblis. Si iblis tahu bahwa dia pasti kalah. Jadi yang dia lakukan itu bukan ngajak duel, melainkan mencobai. Senjata dia adalah tipu muslihat. Oke? Dan kita sekarang bakal lihat bahwa ada 3 peluru utama iblis. Seperti yang saya bilang tadi, itu aja diulang-ulang terus. Oke, boleh di next. Oke, senjata iblis ini ada di 1 Yohanes 2 ayat 16. Oke, dibilang di sini, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oke, ingat bahwa iblis juga disebut sebagai penguasa dunia. So, ini dia
3 peluru pencobaan iblis. Ini 3 hal yang paling menggoda buat kita semua. Hal-hal yang selalu bikin kita jatuh, bikin kita mati-matian berusaha mengejar atau ada keinginan daging atau lust of the flesh, ada keinginan mata atau lust of the eyes, dan ada keangkuhan hidup atau pride of life. Kalau dengan bahasa hari ini, saya pakai bahasa hari ini, kita tahu ada istilah harta, tahta, dan cinta. Betul ya? Ini 3 hal yang seringkali bikin kita jatuh, benar nggak? Harta, tahta, dan cinta. Dan 3 hal ini yang dipakai iblis sebagai senjatanya. Again, jangan lupa, iblis itu nggak kreatif. Senjatanya itu-itu aja. Dari awal dunia banget. Dari zaman Adam dan Hawa. Iblis pakai senjata ini, 3 peluru ini, buat mencobai Adam. Dan kemudian, dia pakai 3 peluru yang sama buat mencobai Yesus. Until today, sampai hari ini, 3 peluru yang sama, itu dia pakai buat mencobai kita. Nggak kreatif. Itu aja senjatanya. Kita bakal lihat satu persatu ya. Ini bakal penuh dengan ayat dan strategi, adu cerdik antara iblis dengan Yesus, seperti tadi, seperti Casa de Papel. It's gonna be fun. Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat yang pertama, itu adalah lust of the flesh. Keinginan daging. Mari kita lihat dulu Adam. Dari awal dunia dijadikan, Kejadian 3 ayat 1 bilang, adapun ular, iblis, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? So, kita lihat. Cobaan pertama untuk Adam dan Hawa itu adalah soal makanan, Dan iblis ini kan cerdik, tapi dia nggak kreatif tadi ya. Jadi dia pakai firman Tuhan nih, tapi dia twist perkataannya Tuhan. Dia bilang, tentulah Allah berfirman. Dia coba putar kata-katanya Tuhan. Dan pencobaan iblis ini dalam hal makan. Ini adalah keinginan daging. Karena makan itu adalah hal yang paling natural buat setiap kita manusia. Nafsu makan itu adalah nafsu yang paling sulit dikendalikan, bahkan melebihi nafsu seks kalau saya harus bilang. Ini lebih berat nafsu makan. Because it's simply our basic need. Itu kebutuhan dasar kita. Betul ya? Paling susah nahan lapar. Nah sekarang, kita lihat cobaan terhadap Yesus. Di Matius tuh, ayat bawahnya ada kan? Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. See, same pattern. Yang diserang iblis adalah area yang paling natural dari manusia, yaitu soal makan. Jangan lupa di ayat 2 tadi dibilang bahwa Yesus itu habis puasa 40 hari 40 malam, dan dia mulai lapar. Ingat bahwa Yesus itu 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. So dia merasakan lapar, sama seperti kita. Dan disitulah iblis menyerang. Sekarang kita akan lihat respon Yesus. Boleh di next. Di Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan, ini adalah sebuah quote dari kitab Ulangan 8 ayat 3, yang bilang, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat kau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Perhatikan paralel ayatnya ya. Seperti biasa, Perjanjian Baru itu adalah paralel dari Perjanjian Lama. Nah, mari kita renungkan sebentar. Menurut saudara, Yesus bisa nggak bikin roti? Bisa nggak? Jelas bisa lah. Hello. Dia ngasih makan 5.000 orang laki-laki. Betul? Dikasih makannya apa? Roti sama ikan. Jadi bikin roti itu gampang banget buat Yesus, nggak susah. Tapi Yesus tahu ketika itu bahwa ini bukan soal peragaan kuasa supernatural. Ini adalah soal ketaatan pada kehendak dan waktunya Bapa. Makanya Yesus nggak pakai tuh super power-nya dia. Yesus lagi menjelaskan bahwa ternyata kelaparan jasmani itu bisa dikalahkan dengan kepenuhan rohani. Sekali lagi ya, kelaparan jasmani bisa dikalahkan dengan kepenuhan rohani. Makanya kalau kita puasa, kita harus baca firman Tuhan tuh. Kalau cuma sekedar nggak makan doang, itu bukan puasa guys, itu diet namanya. Puasa itu adalah memberi makan manusia roh kita dengan firman Tuhan. Secara jasmani, kita mungkin lapar. Tapi secara
Spirit, kita bakal penuh. Dan setiap firman yang kita makan ini akan menjadi senjata kita untuk melawan godaan iblis. Ingat bahwa firman Tuhan itu disebut pedang roh, oke? Ini adalah senjata kita buat melawan iblis. Yesus jelas tahu dan hafal firman Tuhan banget. Makanya dia bisa dengan tepat dan tajam menggunakan ayat yang tepat yang dibutuhkan dari kitab Ulangan buat melawan iblis. Nah, kita juga perlu tahu firman Tuhan, oke? Jangan cuma taunya Yohanes 3 ayat 16 doang gitu. Kita perlu tahu banyak ayat, kita perlu tahu banyak firman supaya ketika godaan datang, kita bisa memperkatakan firman Tuhan yang tepat untuk situasi kita. Itulah senjata kita. Oke, kita perlu tahu senjata yang tepat untuk situasi yang tepat. Dan itulah firman Tuhan. Amin. Oke, jadi mari mulai hari ini jadilah pembaca firman, perenung firman, pelaku firman. Amin. Amin. Oke. Itu pertama mengenai lust of flesh ya, keinginan daging. Yang kedua kita akan melihat mengenai pride of life atau keangkuhan hidup dulu. Kita lihat ya. Adam. Kejadian 3 atau 5. Iblis bilang sama Adam bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wih, ini godaan berat buat Adam nih. Kenapa? Karena waktu itu dia udah yang paling berkuasa di bumi. Semua binatang takluk sama dia. Dia bisa terbang kayak Superman. Dia bisa berenang kayak Aquaman. Wah, dia benar-benar jagoan banget waktu itu. Cuman satu yang kurang. Dia belum sama seperti Allah. Oke, dan itu yang dilempar oleh iblis cobaannya kepada Adam. To want something more. Dan saya rasa ironis sekali ketika setan melempar cobaan ini. Hey Adam, do you want to be like God? Kamu mau jadi kayak Tuhan? Karena sebetulnya itulah satu hal yang paling diinginkan oleh setan sendiri. Itulah juga yang merupakan awal kejatuhan dia. Ya nggak? Kita tahu ya bahwa setan ini, iblis dulunya malaikat. Dan bukan sembarang malaikat, tapi archangel, chief angel, penghulu malaikat, leaders di surga. He was one of the 3 leaders in heaven. 1 dari 3 pemimpin di surga. Oke, boleh di next. Ini sedikit side track ya, ini menyimpang dikit, tapi nggak apa-apa, biar kita paham mengenai surga dan malaikat. Oke, jadi para ahli teologi secara umum sepakat bahwa ada 3 malaikat utama di surga. Oke, the 3 archangels in heaven. Yang pertama ada Gabriel. Arti nama Gabriel itu adalah God is my strength. Tuhan adalah kekuatanku. Nah, tugasnya apa? Jadi setiap malaikat utama ini punya tugas masing-masing. Tugas Gabriel itu adalah revealing message. Tugas dia adalah pembawa pesan sebagai messenger, dan setiap kali ada kitab apa dia bakal buka, pokoknya dia urusan surat menyurat, administrasi, tugasnya Gabriel. Oke? Malaikat yang kedua, angel yang kedua adalah yang namanya Mikael. Arti nama Mikael adalah who is like God. Siapa yang seperti Tuhan? Tugas dia apa? Tugas Mikael itu adalah warfare. Dia adalah malaikat perang. Kalau sudah baca di kitab Daniel, itu banyak sekali kisah mengenai Mikael memimpin malaikat untuk berperang. Oke? Dan yang ketiga, itu waktu itu adalah namanya Lucifer. Oke? Nama Lucifer sendiri artinya bagus banget. Lucifer itu artinya light bringer, pembawa terang. Dalam terjemahan lain, ada yang bilang arti namanya adalah morning star, bintang fajar. Ini namanya keren banget. Dan tugasnya dia, kalau sudah baca di kitab Yeskiel, itu para ahli itu menyimpulkan tugas Lucifer itu adalah worship. Dia in charge untuk worship di surga, memimpin puji-pujian. Karena ditulis di Yeskiel, dia diperlengkapi dengan timbrel dan dengan flute. Oke, jadi dikasih alat musik. Anyway, saya tahu ada banyak teaching yang membahas bahwa ada lebih dari 3 malaikat utama di surga, tapi again patokan saya cuma Bible, oke? Dan di Alkitab hanya 3 nama ini disebut jelas. Oke. Gak apa-apa ya. So, Lucifer probably mungkin he was the best worship leader in the universe. Saya bayangkan nggak cuma suaranya bagus, tapi pasti ganteng banget nih. Makanya dibilang dia seperti bintang fajar. Saya kalau bayangin Lucifer nggak pernah bayangin seperti di film-film horor gitu ya, iblis merah bertanduk gitu. Kayaknya bayangan saya ini pasti sosok yang keren banget, ganteng banget, suaranya bagus, bikin cewek kelopok-kelopok gitu ya. Makanya dibilang shining one, pembawa terang. Oke? Dan sama seperti WL zaman sekarang gitu ya, dia pasti menjadi pusat perhatian di surga.
paling ganteng, suara paling bagus, ya kayak artis Korea, betul gitu ya. Kayaknya every angel admired him. Oke, dia dikagumi. Sama seperti Adam, waktu itu dia udah punya semua di surga. Jabatannya udah mentok paling tinggi juga. Hanya satu yang belum. Dia belum sama seperti Tuhan. Dan kita baca di Yesaya 14, awal kejatuhan Lucifer. Dibilang di sini, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadi berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wah, ini dia kejatuhannya. Dalam terjemahan New King James, itu dituliskan dengan jelas bintang timur itu sebagai Lucifer. Oke? Jadi Lucifer memberontak karena dia ingin menyamai Tuhan. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Oke? Dan gara-gara itu dia memberontak dan dia diusir dari surga karena dia adalah satu dari 3 pemimpin besar di surga, maka dia membawa serta sepertiga dari malaikat ikut dengan dia. Itu ayatnya di Wahyu 12 ayat 3 dan 4 dibilang, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, ini pelambangan iblis, berkepala 7 dan bertanduk 10. Di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Oke, kalau kita pelajari kitab Wahyu, jelas dikatakan bahwa bintang itu adalah perlambangan dari malaikat. So, Lucifer dengan sepertiga malaikat dibuang ke bumi, dia menjadi penguasa dunia, gitu ya hari ini. Dan ya, dia menjadi setan, menjadi iblis. Oke, itu sekilas info tentang angel and devil. Satu topik yang juga sangat menarik gitu ya, tapi saya nggak bakal bahas lebih jauh hari ini, mungkin next time. But let's go back to Adam. Oke, kita balik ke Adam. Jadi setan tadi, si iblis tadi, dia menggoda Adam dengan satu hal yang membuat dirinya sendiri jatuh, yaitu the pride of life, keangkuhan hidup. Oke, boleh di next slide-nya. Sekarang kita lihat Yesus. Setan mencoba Yesus di padang gurun. Matius 4 ayat 5 dan 6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. So, ini adalah cobaan terhadap egonya Yesus. Anak Allah, pasti dijagain dong sama malaikat. Malaikat pasti dilayani malaikat dong, nggak bakal luka, bajunya nggak bakal kotor. Anak Allah loh, Prince of Heaven gitu kan. Tes dulu, cobain tes dulu, jatuhin diri ke bawah. Bener nggak nih malaikat bakal tolongin? Cobaan buat egonya Yesus. Menarik buat kita lihat bahwa di sini again iblis coba-coba pakai firman Tuhan gitu ya. Kan tadi ya dia nggak kreatif, bisa niru-niru. Ini lagi-lagi dia pakai quote dari Mazmur 91. Dibilang, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. So, iblis tahu Bible banget. Kalau kita nggak tahu Bible, bahaya. Karena iblis tahu Bible. Dia pakai tuh ayat buat nge-twist, buat nyerang kita. So, kita penting banget melakukan Bible study. Oke, kita perlu banget ngerti konteks dan makna dari setiap ayat. Karena iblis juga hafal Alkitab. Kalau kita nggak ngerti penafsiran yang benar, maka iblis bisa pakai Alkitab bahkan buat menjerumuskan kita, buat nipu kita. Saya lihat begitu banyak orang yang sebenarnya cinta Tuhan, tapi karena mereka nggak benar-benar pelajari dan minta tuntunan Roh Kudus pastinya, akhirnya mereka salah tafsir, dan akibatnya mereka membuat banyak keputusan yang keliru dalam hidup, dan akhirnya hidup mereka nggak bisa maksimal. So, don't just read the word, study the word. Jangan cuma baca, pelajari. Jangan sampai dipelintir sama si iblis. Oke? Oke guys, kita lihat sekarang jawaban Yesus. The next, Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke, jadi Yesus nggak kalah. Dia juga pakai quote dari Ulangan 6 ayat 16. Dibilang, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Oke, jadi Yesus bisa melawan karena dia juga tahu Alkitab dan lebih tahu dari si iblis pastinya. Yesus dia merasa dia nggak perlu ngetes apakah malaikat bakal melayani dia atau enggak. Dia tahu misinya.
bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Betul? Itu Matius 20:28. So guys, don't fall for pride. Jangan jatuh pada yang namanya keangkuhan hidup. Kita adalah terang dunia. Betul? Itu firman Tuhan, kita semua terang dunia. Dan terang itu nggak perlu teriak-teriak minta pengakuan. They just shine, betul? Tinggal bersinar aja, nggak perlu koar-koar. Lihat gue ini terang loh. Nggak perlu, tinggal bersinar doang. You don't even need to be in the spotlight to shine, betul ya? Engkau nggak perlu ada di bawah lampu sorot untuk bisa bersinar. Bahkan sometimes the spotlight will blind you. Kadang lampu sorot itu membutakan mata kita, bikin silau, sehingga kita nggak lagi punya visi yang benar. Sebaliknya, the light that comes from the inside won't blind you. Terang yang datang dari dalam, dari Yesus yang adalah sumber terang itu dari dalam diri kita, itu nggak bakal membutakan, itu bakal bersinar. So we can just shine, okay? Kita nggak perlu jatuh sama yang namanya pride, keangkuhan hidup. Kita pengen dapat lebih seperti Lucifer. No. We can just shine because the light is in us. Amin, 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 amin. Itu yang kedua, guys. Nggak terlalu cepat ya? Oke, masih oke ya? Kita akan masuk ke yang ketiga. Cobaan yang ketiga. Itu adalah lust of the eyes. Keinginan mata. Ini yang ketiga. Kita lihat Adam lagi dulu ya. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa, perhatikan kata melihat ya, saya bawa tuh, kata melihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Adam dan suaminya pun memakannya. Aduh, bener banget ini. Dari mata turun ke hati. Betul ya? Mata adalah jendela hati. Pertama, Adam dan Hawa lihat bahwa buah itu kelihatannya sedap. Dibilang kelihatannya sedap. Saya nggak tahu aslinya sedap apa enggak. Jangan-jangan kayak pete, kayak duren, saya nggak tahu rasanya kayak apa. Oke? Tapi kelihatannya sedap. Oke? Jadi karena kelihatan sedap, akhirnya itu menarik hati mereka. Oke? Menarik hati mereka. Saudara, berapa sering sih kita jatuh dalam pencobaan diawali dari sesuatu yang kita lihat. Kita lihat di toko, kita lihat di internet, kita lihat di jalanan, betul? Mata punya keinginan. Dan dari mata itu akan turun ke hati. Oke? Cinta itu membutakan kita. Oke, dan cinta yang saya maksud tentunya bukan cinta yang sejati, melainkan lust, eros. Oke? Itu akan membutakan kita. This is not real love. Ini adalah nafsu. Oke, dari mata turun ke hati. Sekarang kita lihat Yesus, Matius 4, ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan, lihat dari mata ya, kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. So Yesus dibawa naik dan diperlihatkan semua kerajaan dunia. Ini adalah cobaan terhadap mata. Karena tadi mata kita adalah pembawa nafsu, betul? Dan namanya nafsu, lust, itu selalu berkata, I want it and I want it now. Harus sekarang. Gua harus dapat sekarang. Gua harus menikmatinya sekarang. Gua nggak mau nunggu sampai nikah nanti, harus sekarang. Gua nggak mau lama-lama jadi kayanya, gue pengen kaya sekarang. Itu namanya lust. Pokoknya harus sekarang, nggak mau nunggu. I want it now. Dan ini tepat ini adalah apa yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Karena kan Yesus tahu, ya nggak sih? Dia tahu dong misinya. Yesus tahu bahwa pada akhirnya seluruh dunia itu toh akan diberikan Bapa kepadanya juga. Ya nggak sih? Kan ingat ya minggu lalu ya, God so loved the Son, He gave the world. Dunia itu bakal dikasih buat Yesus kok, semua kerajaan. Yesus juga tahu, gitu. Tapi masalahnya, sebelum semua kerajaan dikasih ke Yesus, dia harus melewati penderitaan di kayu salib dulu. So, apa yang dilakukan iblis? Iblis menawarkan sebuah shortcut buat Yesus. Bro, nggak usah capek-capek menderita. Nggak usah pakai mati segala. Ngapain lu dicambukin, diudahin orang segala, nggak usah. Nih, tinggal sembah gue hari ini, langsung gue kasih sekarang semua buat lo. Betul? See? Shortcut. Lust itu selalu pengen shortcut. I don't want to wait.
I don't want the process. I want it now. Oke, ini jebakan iblis. Ngasih shortcut, ngasih yang gampangnya aja, pengen cepat aja. Perhatikan respon Yesus. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ini juga lagi-lagi adalah quote dari Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia harus engkau beribadah, dan demi namanya harus engkau bersumpah. Oke? So, Yesus ngasih kita teladan. Dia nggak pakai super power-nya, dia melawan iblis sebagai manusia. Ya nggak sih? Dia nggak pakai sabar petir gitu ya ke iblisnya, atau dia panggil malaikat buat lawan iblis. Enggak. Dia pakai firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mencontoh dia. Supaya kita semua bisa pakai cara yang sama. Fight the devil with the sword. Perangi iblis dengan pedang roh kita. Yaitu firman Tuhan. Betul? Dan kita lihat di cobaan ketiga ini, Yesus bilang apa? Nyala iblis. Go away, oke? Karena Yesus tahu, kalau diladenin terus, diikutin nih maunya iblis, ini bisa-bisa ada pencobaan ke-4, ke-5, ke-6, sampai ke-100 nih, nggak habis-habis gitu kan. So this is a lesson for us. Don't argue with the devil, oke? Jangan berdebat nih sama si iblis. Ketika iblis coba goda kita, di mata kita, di pikiran kita, do not entertain him. Karena seringkali waktu kita dicobai, itu kita senangnya bergulat nih sama si iblis nih. Gak usah guys, jangan buang-buang waktu dan tenagamu. Apalagi udah tahu si iblis cerdik. Nanti dia bakal bikin kita ragu-ragu, bikin kita bingung gitu ya. So daripada pusing, kita udah punya otoritas dari Tuhan. Don't play the devil's game, just kick him away. Oke? Jangan ikutin permainannya. Tajong aja suruh pergi. Oke? Itu yang Yesus ajarin buat kita. Amin, amin. So, itu dia 3 cobaan dari iblis. Kita lihat tabel rangkumannya, boleh di next. Saya kasih rangkumannya buat saudara yang tadi nggak sempat, boleh di foto yang ini aja. Temptation-nya apa tadi? Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Itu ada ayatnya Adam, Yesus, responnya memakan harta, tahta cinta. Oke, karena tadi saya bilang kan, ini nggak kreatif banget guys. Godaannya ya itu juga. Godaannya buat kita hari ini masih sama. Harta, tahta, cinta. Itu 3 hal yang selalu bikin kita jatuh. Betul ya? Makanya, di 1 Korintus 10 ayat 13, dibilang bahwa ini adalah pencobaan biasa. Oke? Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang masuk minggu lalu dari Bung Bernard mengenai pencobaan biasa. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kenapa dibilang pencobaan biasa? Menurut saya, ya tadi. Karena dari zaman dulu sampai sekarang, pencobaannya ya itu-itu aja. Senjatanya iblis itu-itu lagi. Oke? Waktu kita dalam masalah, kita dalam pencobaan, kita pikir ini adalah masalah yang luar biasa besar. Kayaknya belum pernah ada orang lain yang mengalami pencobaan seperti yang saya alami. Ini adalah pencobaan terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Saya adalah orang yang paling malang sepanjang sejarah umat manusia. Well, you are not. Oke? Bukan. Pencobaan yang kita alami, kalau dibandingin sama Ayub, jelas nggak ada apa-apanya. Pencobaan yang kita alami, kalau dibandingin sama Yesus, jelas nggak ada apa-apanya. Ini hanyalah pencobaan biasa. Ini nggak melampaui kekuatanmu. You will get through this. I'm telling you, you will get through this. Dan saya suka banget bagian terakhir dari ayat ini dibilang, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Oke? Jalan keluar disediakan sama Tuhan. Nih, saya tinggal di Bandung nih ya. Kalau saya dari Bandung mau ke Jakarta, itu ada jalan tol sepanjang 130 kilo. Tapi apakah ketika jalan tol itu dibuka, dibangun, otomatis saya ada di Jakarta? Enggak ya? Selama saya nggak memutuskan untuk berjalan, melewati jalan itu, ya saya masih di Bandung-Bandung aja, nggak nyampe Jakarta, betul? Nah, saat kita dicobai, entah itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu Tuhan akan memberikan jalan keluar tuh. Tapi itu bukan berarti kita otomatis langsung bebas dari cobaan, no. Pertama, kita butuh hikmat dari Tuhan
untuk bisa melihat jalan keluar itu. Dan kedua, kita harus mengambil keputusan nih untuk mau melangkah melewati jalan itu. Karena kadang-kadang antara kita menikmati cobaan yang datang gitu ya, dikit lagi lah, sekali lagi Tuhan gak apa-apa ya gitu kan, kita menikmati itu, atau kita sok kuat, kita merasa mampu, gak perlu Tuhan, saya bisa melewati ini sendiri. So lihat, pencobaannya biasa. Jalan keluarnya udah Tuhan kasih. Tinggal kita mau nggak tanya Tuhan dan memutuskan buat taat sama Tuhan. Amin, amin, amin. So, percobaan biasa. Jalan keluar udah ada. You will get through this. Satu hal terakhir mengenai percobaan sebelum kita tutup sesi hari ini. Ini pewahyuan yang saya dapat. Boleh the next? Ini pewahyuan saya bahwa every temptation is a temptation of identity. Semua pencobaan itu selalu merupakan pencobaan atas identitas kita. Coba kita bayangin lagi Adam. Kita balik ke Adam. Adam tadi ya diciptakan oleh Tuhan sempurna, hebat, berkuasa, dan jelas Tuhan sangat mengasihi Adam. Nah, apa yang iblis buat? Iblis mencoba membuat Adam meragukan identitasnya. Bahwa dia adalah pribadi yang dicintai. Iblis bilang apa? Adam, lu pikir Tuhan beneran sayang sama lu? Tuh lihat, buah yang paling enak, buah yang paling baik, justru kamu gak boleh makan. Tuhan simpan sendiri yang terbaik, gak dikasih buat kamu. Dia gak beneran sayang sama kamu. Dan Adam jadi mulai ragu-ragu. Iya ya, ngapain Tuhan rahasia-rahasiaan sama gue ya? Kenapa gue gak boleh tahu soal pengetahuan baik dan buruk? Kayaknya Tuhan gak tulus sama gue nih. Dan akhirnya Adam fell for the temptation. Dia jatuh dalam pencobaan itu. But now look at Jesus. Kita lihat Yesus. Senjata iblis apa? Tadi kan itu lagi gitu kan. Dia mencoba membuat Yesus meragukan identitasnya. Makanya iblis bilang, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Iblis berharap Yesus bakal ragu juga kayak Adam. Bener gak ya gue bisa ngubah batu jadi roti? Bener gak ya malaikat Tuhan bakal tolong gue? Harapan iblis kayak gitu. But Jesus, he didn't fall for the temptation. Yesus nggak tergoda. Dia ingat dengan jelas bahwa hanya beberapa ayat sebelumnya, tadi di Matius pasal sebelumnya kita ingat ya, waktu dibaptis, langit terbuka, dan Bapa ngomong dengan jelas banget sama dia. This is my beloved son. Ini anakku yang aku kasihi. So Yesus nggak meragukan kasih Bapaknya. Yesus yakin akan identitasnya sendiri sebagai anak Allah. Dia nggak terjebak sama si iblis. Oke? Saya mau kasih satu contoh lagi. Boleh the next. Tentang seseorang yang yakin akan identitasnya. Orang tersebut bernama Yohanes. Saudara Yakobus. Salah satu dari 12 rasul utama Yesus. Yang tadi baru dipanggil tadi yang kita baca di pasal 4 tadi. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Ineke yang nanya ya. Ineke, thank you pertanyaannya bagus banget. Saya mau bahas soal Yohanes. Karena ini nyambung. Saudara, pernah nggak saudara mikir? Kenapa Yohanes, John, disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus? Why? Why him? Kok Yesus pilih kasih sih? Kenapa cuma Yohanes yang dikasihi? Kenapa murid-murid lain enggak? Gitu ya. Saya mau kasih jawabannya. Nah, kalau saudara pelajari di Alkitab saudara akan temukan bahwa satu-satunya kitab yang menggunakan istilah murid yang dikasihi itu cuma satu kitab. Kitab apa? Kitab Yohanes. Yang ditulis oleh siapa penulisnya? Yohanes sendiri. Dia yang nulis. Jadi, murid yang dikasihi, ini bukan statementnya Yesus. Jesus didn't play favorite. Dia nggak pilih kasih. Dia mengasihi semua muridnya sama. Dia mengasihi Petrus, dia mengasihi Thomas, dia mengasihi Yudas, dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara. Semua sama. Murid yang dikasihi, ini adalah statement dari Yohanes sendiri. Karena dia sadar akan identitasnya. Dia tahu betapa dia berharga di mata Yesus. Tuh, boleh nggak saya sebut diri saya sebagai pastor yang dikasihi Yesus? Boleh nggak? Boleh dong, boleh-boleh aja. Emang bener kok. Emang saya merasa dikasihi. Ya. Jadi, Yesus itu mencintai semua muridnya sama. Oke? Bedanya,
Nggak semua murid sadar betapa Yesus mencintai mereka. Petrus pikir, menarik nih, Petrus pikir Yohanes itu adalah murid kesayangan Yesus. Makanya di perjamuan terakhir, ketika Petrus penasaran nih siapa yang akan mengkhianati Yesus, dia suruh Yohanes yang tanya. Yohanes 13 ayat 23-26. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini Yohanes ya, ingat ya, Yohanes nulis. Kepada murid itu, Simon Petrus memberikan isyarat dan berkata, tanyain siapa yang dimaksudkannya. Nah Yohanes, dia berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti, sudah aku mencukupkannya. Sudah berkata demikian, yang mengambil roti, mencukupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Oke, kita tahu sini nih. Nah, coba renungkan. Kalau Petrus nggak nyuruh Yohanes, kalau Petrus nanya sendiri ke Yesus, kira-kira dijawab nggak sama Yesus? Saya yakin, seyakin-yakinnya bakal dijawab juga. Dengan jawaban yang sama. Masalahnya Petrus nggak berani nanya. Dia pikir, Yohanes aja yang tanyalah. Si murid kesayangan Yohanes aja. Dan seberapa sering kita salah sangka seperti Petrus. Mau doain orang sakit, panggil si pendeta ini aja deh. Dia lebih manjur doanya. Hello, Roh Kudusnya sama, kuasanya sama, bekerja juga dalam diri saudara. Bukan berarti nggak boleh undang pendeta ya, boleh aja. Tapi kalau memang situasinya mepet gitu ya, nggak usah tergantung sama manusia lah. Yakinlah sama identitas saudara, bahwa saudara juga punya roh yang sama. Kenapa waktu Yesus disalib nih? Kalau saudara baca di Yohanes 19, waktu disalib, Yesus titipin ibunya ke Yohanes, bukan ke murid yang lain. Apakah Yesus pilih kasih sekali lagi? Enggak. Dititipinnya ke Yohanes, ya karena mungkin saat itu memang cuma Yohanes yang ada di situ. Alkitab kan nggak tulis ada murid yang lain, ya nggak? Murid yang lain semuanya yang kita tahu kabur ketakutan waktu Yesus ditangkap. But John was there. Yohanes hadir di situ. Dia mengasihi Yesus dan dia tahu bahwa Yesus juga sangat mengasihi dia. Makanya Yesus lihat dan dia percayakan ibunya kepada Yohanes. Wih. So, boleh di next slide yang terakhir. Again, kesimpulan dari semua ini, every temptation is a temptation of identity. Semua cobaan adalah cobaan mengenai identitas kita. Ketika dicobai oleh keinginan daging atau harta, yakinkah kita akan identitas kita sebagai ahli waris kerajaan surga? Bahwa Bapa kita kaya raya, Dia adalah Jehovah Jireh yang pasti memelihara kita. Ketika dicobai oleh keinginan mata atau cinta, yakinkah kita akan identitas kita? Bahwa kita adalah pribadi yang dicintai, pribadi yang berharga di mata Tuhan. Ketika dicobai oleh identitas kita sebagai anak dari raja segala raja, sehingga kita nggak haus pengakuan dari orang lain. You see, every temptation is a temptation of identity. Dan kalau kita punya gambar identitas diri yang benar, maka kita akan mampu menolak setiap pencobaan itu. Saya tutup dengan satu ayat terakhir dari 1 Yohanes 4 ayat 4. Saya bacakan versi NLT-nya. Dibilang, but you belong, ini by the way ini Yohanes yang nulis ya. Dia bilang ini, but you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people. Because the spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. So, kita adalah milik Tuhan. Kita udah menang dari setiap nabi palsu, dari setiap cobaan. Karena roh dalam kita lebih besar daripada roh di dunia ini. So, it's not about avoiding the sin. It's about becoming who we really are. Ini bukan soal menghindari dosa gitu kan, supaya kita nggak bikin dosa nih. Enggak. Ini soal menjadi siapa diri kita. Sesuai identitas kita yang sebenarnya. Bahwa engkau anak Allah. Engkau tahu hargamu. Engkau nggak hidup sembarangan. Dan roh Allah dalam dirimu lebih besar dari pencobaan apapun di dunia ini. And when you have passed the test of who you really are, tes identitas itu, kalau kau udah lewat, I believe a big task from God will be trusted to you. Perkara-perkara besar akan Tuhan percayakan ke dalam hidup saudara. Amin, amin, amin.
Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat Bible Study hari ini. Terima kasih buat setiap revelation, setiap wahyuan yang Tuhan kasih. Hari ini kami berdiri tegak menghadapi setiap pencobaan yang datang, menghadapi si pencoba yang akan coba ganggu kami dengan keinginan daging, dengan keinginan mata, dengan keangkuhan hidup, harta, tahta, wanita. Kami tahu itu hal yang menarik. Kami tahu juga daging kami mungkin lemah menghadapi semua itu. Tapi kami percaya bahwa roh Allah yang besar itu, yang di dalam kami, lebih berkuasa daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Sehari ini kami mau memberi makan manusia roh kami setiap hari dengan firman Tuhan, dengan mengenal Bible lebih dalam lagi. Supaya ketika kami menghadapi pencobaan, maka pedang roh itu udah kami punya. Kami punya senjata yang tepat untuk kami gunakan di momen yang tepat untuk mengalahkan serangan si iblis. Terima kasih Bapak. Biar Engkau terus berbicara kepada setiap anak-anak-Mu tempat ini. Biar mereka semua hari ini, aku berdoa, setiap dari mereka punya identitas yang benar akan siapa dirinya. Bahwa mereka adalah anak Allah, mereka dikasihi, mereka berharga, mereka nggak perlu kejar hal-hal dari dunia ini, nggak perlu kejar harta, nggak perlu kejar cinta, nggak perlu haus akan kasih sayang, haus pengakuan, nggak perlu. Mereka tahu bahwa mereka dikasihi, mereka berharga di mata Tuhan, dan sungguh Tuhan adalah Jehovah Jireh. Semua kebutuhan mereka Tuhan yang sediakan. Apa yang dunia nggak kasih, Tuhan yang kasih buat mereka. Terima kasih Bapak. Biar Roh Kudus terus bicara dalam hati setiap pribadi yang mendengarkan program ini. Meyakinkan mereka bahwa mereka berharga. Mereka anak Allah. Identitas mereka nggak pernah salah. Sehingga mereka bisa melawan setiap pencobaan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Wow, thank you so much guys. Seperti biasa guys, pertanyaan, feedback, pewahyuan boleh dikirim pribadi, boleh dikirim ke IG Arian Dave, oke? Dan saya bakal coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Thank you semua buat udah stay tune buat sejam ke belakang. Dan sebelum mudahan, izinkan saya Sang Bandung menyanyikan lagu perpisahan ya. Saya mau nyanyi nih ya, dikit sebelum tutup. Saya pakai dulu pennya. Oke. Oke. Bandung mau pamit. Thank you Jakarta, thank you Sydney, thank you Tokyo, thank you Moskow, thank you Nairobi, thank you semua yang udah bergabung. Saya mau nyanyikan satu lagu perpisahan buat kita semua. Oke. Kelas ini sampai di sini. Bandung ciao, Bandung ciao, Bandung ciao, ciao, ciao. Setan itu dikalahkannya. Yesus menang, oh Bandung ciao. Tuhan berkati. Sampai minggu depan.